Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jemaah semua, al-akhawat, ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang tak terhingga dan tidak mampu tentunya untuk kita menghitungnya. Namun itu adalah rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan atau kita masih merasakan nikmat tersebut. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang besar dan bahkan yang terbesar, yaitu nikmat masih kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkeinginan menuntut ilmu agama sebagai bekal dalam perjalanan hidup sampai akhir hayat kita nanti. Hadirin semuanya, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian rutin kita dan bahasan rutin kita. Dan sekarang kita akan melanjutkan bahasan kitab Minhaj al-Muslim, karya atau tulisan daripada Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, dan masih dalam bahasan bab jual beli, yaitu muamalah terkait dengan jual beli. Namun tentu kita sebelum kita masuk ke dalam bahasan, ada poin-poin yang perlu disampaikan sebelum kita masuk ya. Yang pertama adalah bab pengingat saja bahwa pada bulan ini banyak kaum muslimin yang memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang kalau kita melihat sekarang di kalender adalah bulan Rabi' al-Awwal. Nah, kita ingatkan bahwa Maulid atau memperingati Maulid, kan Maulid maknanya adalah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita pahami tidak ada dalilnya dan juga tidak ada tuntunannya daripada salaf terdahulu, orang-orang generasi soleh zaman dahulu, dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan bahkan Imam mazhab yang 4 pun tidak ada. Dan ini wadah sekali. Namun ya, karena akhir zaman semakin hari semakin menjadi jadi yang hak jadi batil, yang batil menjadi al-haq. Jadi itu mari kita kokohkan kita punya iman, kita punya manhaj, pegangan ya, pijakan di dalam berpijak mengikuti, meniti agama ini melalui pijakan manhaj as-salaf, yaitu metode dalam beragama seperti apa yang difahami oleh salaf as-salih ya, dari sahabat Nabi SAW dan seterusnya. Karena kalau kita kembali mengurai sedikit tentang Maulid ini, ya, satu celah pun tidak ada untuk mereka bermaulid ya, untuk merayakan. Karena kalau kita melihat faktanya bahwa memang Rabiul Awal ini menurut ahli sejarah itu hanya disepakati sebagai bulan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tidak. Adapun bulan atau kapan beliau lahir itu tidak ada yang mencatat, ya. Yang paling tercatat adalah peristiwa besar pada waktu itu, yaitu peristiwa Abraha, peristiwa Gajah dan seterusnya. Namun apakah bulan Rabiul Awal kah atau bulan yang lain, tidak diketahui, tidak dicatat. Padahal sudah ada bulan-bulan di zaman beliau lahir, itu sudah ada penamaan bulan-bulan. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak diperhatikan bulan-bulan seperti itu ya di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat dan seterusnya. Kalau memang betul-betul itu sebagai
bentuk daripada ibadah kecintaan kepada Nabi SAW, ya tentu mereka sudah sangat-sangat memperhatikan perkara lahirnya Nabi SAW. Namun rupa-rupanya tidak, ya, rupa-rupanya tidak. Dan kita tekankan bahwasanya cinta kepada Nabi SAW, hubbun Nabi SAW, ini bagian daripada din, bagian daripada agama, bagian daripada agama. Maka barang siapa yang tidak cinta kepada Nabi SAW, maka agamanya kurang dan bahkan agamanya hilang. Nah, sekarang masalahnya adalah mereka-mereka yang maulid Nabi SAW menjadikan ukuran cinta kepada Nabi SAW itu adalah maulid itu sendiri. Nah, maulid itu sendiri. Jadi kita sebutkan bahwa cinta kepada Nabi SAW adalah agama. Nah, jadi kalau udah agama, bagian daripada agama berarti kan ibadah. Itu tidak berarti ibadah. Maka setiap ibadah ya perlu ada dalil lah, begitu. Sebagaimana halnya sholat, kenapa kita sholat? Kan ada dalilnya. Kenapa kita haji? Ada dalilnya. Dan seterusnya daripada ibadah-ibadah yang lain, kan mesti ada dalilnya. Dan kita sepakat, ya, bahwasanya harus ada dalil yang mendasari suatu ibadah. Maka cinta kepada Nabi SAW ini adalah bagian daripada agama, bagian daripada ibadah. Maka cara-cara mencintai Nabi SAW ini adalah ibadah dan harus dengan dalil. Tidak boleh sembarangan seorang mencintai Nabi namun justru malah menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kan tidak demikian. Seorang yang berakal tidak demikian. Namun sekali lagi subhat, ya, yang namanya subhat menyambar. Nah, yang tadinya kokoh pijakannya menjadi tidak kokoh dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait subhat ini, maka kita ingatkan kepada kita semuanya, hadirin yang ada dan juga yang mengikuti, bahwa seiring dengan perkembangan zaman, maka informasi-informasi dan juga wasilah-wasilah untuk mengetahui informasi ini sangat-sangat mudah didapatkan dengan melalui internet dan seterusnya. Maka banyaklah wasilah-wasilah yang ada, sosial media dan seterusnya. Melalui itu banyak tersebar-sebar hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk. Maka dari itu kita ingatkan kepada diri kita semuanya agar tetap menjaga kita punya agama. Karena seiring dengan canggihnya zaman ini, dengan media sosialnya yang luar biasa, maka tentu tadi kita awalkan subhat itu semakin merajalela. Jadi kita ingatkan bahwa salamatuddin, keselamatan agama itu lebih diutamakan daripada keselamatan badan. Karena kalau badan kita tidak selamat, ujung-ujungnya sakit, ujung-ujungnya mati, selesai masalah. Tidak ditanyakan, ya, tidak akan ditanya kenapa kamu mati demam, ya, tidak ditanya kenapa kamu mati cancer misalnya, atau kenapa kamu mati tidak. Tapi kalau terkait dengan agama, maka itu akan ditanya. Jadi oleh itu keselamatan agama itu mesti kita jaga, mesti kita rawat, karena itu kita akan bawa di dunia sampai kepada akhirat. Nah, salah satu di antara cara kita menjaga agama kita adalah selektif, ya, menyeleksi, hati-hati dalam memilih kepada siapa kita ambil agama kita, yaitu kepada siapa kita mengambil ilmu. Masyhur dari ucapan Ibnu Sirin rahimahullahu taala, dan itu disebutkan oleh Imam Muslim tentunya dalam muqaddimahnya, bahwa inna hadzal ilma dinun. Kata beliau bahwa inna hadzal ilma, sungguhnya ilmu agama, ilmu syariat ini adalah bagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka cek, seleksi kepada siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Jadi harus betul-betul diseleksi. Kalau tidak, maka tentu tadi kita sebutkan subhat ini merajalela dan sifatnya menyambar. Kemudian hati itu kan lemah,
Seperti sekarang betapa banyak kalau kita melihat di sosial media, semua orang boleh berbicara, yang ada gelarnya lah, yang tidak ada gelarnya lah, semua berbicara, dan itu bicaranya semuanya manis-manis, semuanya dengan retorika yang baik luar biasa, memancing, sehingga seorang itu senang, mudah memahami dan kemudian selanjutnya mengikutinya. Nah, ini semua adalah syubhat-syubhat sekali lagi. Jadi oleh itu kita selektif ya dalam memilih kepada siapa kita ambil agama kita. Apalagi sekarang zaman tadi kita sebutkan ya, informasi, kemudian wasilah yang melalui internet ini banyak sekali terkait dengan menuntut ilmu, dan itu alhamdulillah kita juga memakainya ya, seperti sekarang di Facebook lah, apalagi Zoom lah dan seterusnya. Namun lagi-lagi hati-hati, betul-betul kita seleksi kepada siapa kita mengambil agama kita. Kalau tadi kita sebutkan badan kita sakit, itu kita pergi ke dokter, kita paling tidak bertanya dokternya ini apakah betul dokter yang betul apa tidak, begitu, dokter ahli apa tidak, dan seterusnya. Nah, agama harus seperti itu nih, kita bertanya dulu kepada kawan-kawan kita yang kita anggap lebih tinggi ilmunya, lebih paham dan seterusnya. Siapa kira-kira orang ini, gitu kan? Kalau boleh track recordnya bagaimana dan seterusnya. Bukan berarti menghakimi seseorang ya, tidak. Dan bukan berarti menganggap diri pintar daripada orang yang kita seleksi, tidak. Tapi lebih kepada kita. Ini sama seperti tadi kita sebutkan, kita mau ke dokter fulan, sementara kan kita ada uang, ya tentu kita akan memilih dokter yang spesialis, dokter yang ahli dan seterusnya. Oleh karena itu ya, karena kita mampu ya kita seleksi dokter tersebut. Tapi bukan berarti ketika kita seleksi dokter tersebut kepada dokter mana yang kita akan berobat, bukan berarti kita menganggap diri kita lebih pintar daripada dokter tersebut. Itu tidak. Ya tidak. Ya, jadi oleh karena itu lebih kepada keselamatan kita punya diri. Maka dari itu, kalau badan saja seperti itu, maka agama dan iman kita harus jaga lebih. Jadi hadirin semuanya, al-akhwat yang ada di sini, jadi seiring tadi kita sebutkan internet yang begitu tersebar, tuh wasilah dalam menuntut ilmu sangat banyak sekarang, maka sifat selektif kita dalam memilih ya tentu harus betul-betul lebih dan lebih. Kalau tidak, maka kemungkinan besar kita akan terikut-ikut ya, sehingga agama kita terseret dan naudzubillah hanyut. Jadi karena itu kita sudah ada pegangan bahwa siapa saja asal manhaj salaf, memegang pedoman dalam beragama seperti sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'in dalam hal ini, dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam akhlaknya, maka siapa saja silahkan menuntut ilmu kepadanya. Sekali lagi kita ulangi, siapa saja yang berpegang dengan pegangan salaf dalam akidah, dalam muamalah, dalam akhlak, atau dalam sebutan manhaj salaf, maka silakan siapa saja diambil ilmunya. Tapi siapa saja yang tidak masuk semua kategori tersebut, atau salah satu di antaranya, siapapun dia, maka usahakan tidak menuntut ilmu kepadanya. Walaupun title-nya itu banyak sekali, misal profesor lah, misal doktor lah, atau apalah, LC lah, MA lah, dan seterusnya daripada title-title tersebut. Jadi title-title itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah pijakannya. Sekali lagi, apakah berpijak kepada manhaj salaf atau tidak, ya itu dia menjadi pijakannya. Jadi karena itu sekali lagi, mari kita jaga kita punya agama di tengah syubhat-syubhat yang ada di akhir zaman kita. Dan jangan pernah berpikir seperti pikiran sebagian orang yang ya apa salahnya begitu kan,
Ada sebagian orang yang menyebutkan apa salahnya kita ikut saja, yang baik kita ambil gitu kan, yang buruk ya kita tidak ambil. Lagi-lagi kita kiaskan ya, lagi-lagi kita kiaskan kepada dokter tadi. Pernahkah ada di antara kita yang menyatakan seperti itu ketika kita pergi ke satu klinik lah, pergi ke satu dokter lah? Adakah yang seperti itu ucapannya? Ya kita pergi sajalah ke dokter itu ya. Kalau dia bilang baik ya kita inilah gitu. Kalau tidak ya tidak. Ada yang seperti itu kalau pergi ke dokter? Tidak ada. Jadi ya buang-buang tenaga, kemudian buang-buang materi, uang dan seterusnya. Itu apa tidak? Maka karena itu agama ini lebih lagi kita selektif. Dan kalau orang yang menyatakan demikian, kalau baik kita ambil gitu kan, kalau buruk kita tidak ambil, berarti itu sama saja menyatakan bahwasanya dia lebih pintar daripada yang gurunya. Ya, karena bisa menyaring ya, bisa menyaring ucapan-ucapan guru tersebut. Berarti dia ilmunya lebih tinggi. Ya, ibarat guru silat ya, sengaja tidak mengajarkan semua jurus ya, karena untuk menjaga-jaga supaya tetap dia lebih tinggi daripada muridnya. Jadi kayak itu pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran-pikiran yang tidak benar. Jadi kayak itu kita menyadari diri kita ini jahil, menyadari diri kita ini tidak ada ilmu, kurang ilmu, maka dengan kesadaran seperti itulah yang membawa kita kepada kehati-hatian yang lebih tinggi, kehati-hatian yang lebih detail lagi dalam memilih ya, karena kita orang jahil ya, orang yang tidak berilmu dalam bab agama ini. Jadi karena itu ucapan-ucapan seperti itu adalah, kalau boleh kita sebutkan, adalah ucapan-ucapan yang menyesatkan. Karena yang namanya orang yang tidak berilmu, mana mungkin dia akan mampu memilah dan memilih ya, mana mungkin dia akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bisa apa tidak? Ya tidak bisa. Ya kalau membedakan mana yang putih, mana yang hitam, warna ya mungkin saja ya, karena memang dia berilmu dalam bab warna ya. Tapi kalau misalnya dihadapkan dengan materi-materi yang mendalam ya, terkait dengan istinbat hukum ya, terkait dengan kaidah-kaidah hukum, terkait dengan kaidah-kaidah yang mendasari suatu hukum, itu kira-kira bisa apa tidak memilah-memilih? Ya tidak bisa. Tidak bisa. Naudzubillah misalnya apalagi dalam hal ini ya, apalagi dalam hal ini. Sebab itulah para ulama terdahulu itu sangat-sangat mewanti-wanti jangan sampai mendekat kepada ahlu al-kalam, mendekat kepada orang-orang yang berpijak pada pijakan akal ya dalam beragama, mengedepankan akal daripada naql terkait dengan akidah ya, terkait dengan manhaj begitu. Jadi kalau sejalan dengan akalnya maka jalan, kalau tidak ya maka disesuaikanlah nas itu dengan akalnya, dengan cara di modify akidah usul atau dasar-dasar yang ada, sehingga kalau kita melihat ya firqah ya, kelompok-kelompok yang jauh atau yang tidak sejalan dengan manhaj salaf, seperti Khawarij ya, seperti Mu'tazilah, seperti Syiah dan seterusnya daripada kelompok-kelompok yang sesat ini, itu mereka semua memiliki dasar-dasar pijakan, kaidah-kaidah, usul, dasar-dasar pijakan. Ini kalau kita tidak memiliki ilmunya, itu apakah bisa? Ya, apakah mampu untuk memilih dan memilah? Kan itu pasti tidak mampu. Apalagi ini misal ada orang yang belum jelas bagi kita track recordnya begitu, track recordnya, apakah dia bermanhaj salaf atau tidak dan seterusnya begitu. Jadi kalau masih abu-abu istilahnya ya, masih ikhfa ya, masih samar-samar, ya udah, untuk kehati-hatian maka kita jangan. Karena banyak juga tempat atau guru-guru yang sudah jelas ya, sudah jelas manhajnya, sudah jelas metodologinya, sudah jelas track recordnya dari segi akidahnya, dari segi
muamalahnya, dari segi akhlaknya, itu banyak sekali. Guru-guru daripada ustadz lah, daripada tuan guru lah, dan seterusnya, daripada guru-guru yang ada banyak sekali tersebar ya di Nusantara kita, atau yang berbahasa Indonesia, berbahasa Melayu, berbahasa Inggris, itu banyak sekali. Nah, silahkan mengambil ilmu daripada orang-orang tersebut. Namun sekali lagi, kalau tidak tahu track recordnya siapa, ya silakan ditanya terlebih dahulu ya. Ditanya terlebih dahulu nih, bagaimana kira-kira ustadz ini, bagaimana kira-kira boleh kira-kira bermanhaj salaf apa tidak begitu. Karena sekali lagi untuk menjaga kita punya iman, menjaga kita punya agama. Jangan sampai tadi dah awal-awal berprinsip yang mana yang baik diikuti, mana yang buruk tidak diikuti, mananya tidak diterima ya, tapi yang jelas ikut-ikut sajalah. Tapi rupanya sekali duduk terpesona pula dengan guru tersebut, dengan bicaranya begitu kan, ada dalilnya pula, ada kaedahnya, ada dasarnya katanya, kemudian penjelasan-penjelasan yang begitu konon luar biasa menurut dia begitu kan. Majelis pertama terpesona, majelis kedua setelahnya masuk dalam hati lah begitu kan. Dan seterusnya, akhirnya apa yang tadinya berprinsip mengambil baik mana yang buruk tidak diambil, akhirnya udah disimpulkan ini ustadz baik semualah begitu kan. Baik semua. Dah selanjutnya akhirnya yang tadi memahami ada bid'ah, ada yang tidak benar, ada dan seterusnya, karena gurunya ini semuanya benar, jadi malah dia menjadi pembela, dan tidak sedikit di antara orang-orang dahulu mengenal manhaj salaf ya, akhirnya memudah-mudahkan dalam bab menuntut ilmu ini, sehingga mereka kembali kepada amaliyah yang tadi disebutkan tidak ada contohnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak sekali contohnya ya, banyak sekali. Orangnya itu mari kita menjaga kita punya din, kita punya agama dengan selektif ya, kepada siapa kita menuntut ilmu. Ini kira-kira mukaddimah ya, sebelum kita masuk kepada bahasan utama kita. Ini sekarang kita masuk ke bahasan utama, yaitu tadi kita sebutkan bab jual beli ya, bab muamalah, bab jual beli. Dan kita sudah sampai pada materi kedua, betul apa tidak? Materi kedua di situ persyaratan yang dianggap sah dalam jual beli dan persyaratan yang tidak dianggap sah. Betul tidak? Betul lah ya. Ya, jadi ditengok di situ ya, dilihat halaman 799. Halaman 79. Jadi kita ikuti saja apa yang disebutkan oleh penulis di sini rahimahullahu taala terkait dengan jual beli ini. Jadi kita sudah berbicara tentang definisi jual beli, kemudian hikmah jual beli, kemudian rukun jual beli. Itu semua hendaknya difahami satu-satu ya, terkait dengan penjual, apa rukunnya, apa syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, terkait pembeli apa, kemudian terkait barang yang dijual apa. Itu hendaknya betul-betul difahami, karena dari situlah banyak celah-celah transaksi-transaksi yang tidak dibenarkan, menjual barang yang bukan hak miliknya, bukan hak milik sepenuhnya, dan seterusnya. Ini yang pernah kita bahas adalah hal yang dilarang, dan itu tidak masuk ke dalam rukun ya, apabila menjual barang yang tidak dimilikinya. Taib, kita baca di situ ya, disebut di situ persyaratan jual beli yang dianggap sah. Persyaratan jual beli yang dianggap sah adalah adalah mensyaratkan adanya suatu sifat di dalam jual beli
Jika sifat yang disyaratkan itu terpenuhi, maka jual beli dianggap sah. Namun jika tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah. Misalnya pembeli kitab mensyaratkan kertasnya berwarna kuning, atau pembeli rumah mensyaratkan pintunya terbuat daripada besi. Ini namanya syarat ya, syarat. Jadi kalau kita melihat para ulama dalam bab fikih ini, mereka menyebutkan istilah ada syartu al-bay', syartul bay', dengan ada istilah mereka juga syartun fil bay'. Jadi syarat jual beli maksudnya dalam hal ini adalah Allah yang mensyariatkan atau yang menyebutkan syarat-syaratnya, syarat-syarat daripada jual beli tersebut. Tapi kalau syartun fil bay' atau asyurut fil bay', syarat di dalam jual beli, maka ini yang mensyaratkannya adalah mereka-mereka yang bertransaksi dari penjual dan dari pembeli. Ala kulli hal, kita tidak berpanjang ya, karena kita ingin yang simpel-simpel saja. Jadi kita ikuti saja apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Taib. Jadi yang dianggap sah adalah suatu sifat di dalam mensyaratkan adanya suatu sifat di dalam jual beli. Ya, sifat baik itu bentuknya, baik untuk warnanya, jumlahnya dan seterusnya. Kata beliau, begitu juga sah hukumnya mensyaratkan adanya suatu manfaat tertentu di dalam jual beli. Misalnya mensyaratkan penjual binatang ternak supaya mengantarkannya ke tempat yang telah ditentukan, atau penjual rumah mensyaratkan agar dibolehkan menempatinya selama sebulan, atau pembeli mensyaratkan kain yang akan dibelinya telah dijahit, atau pembeli kayu bakar mensyaratkan kayu bakar yang akan dibelinya telah dibelah. Dalilnya adalah Jabir ketika menjual unta kepada Rasulullah SAW, maka yaitu Jabir bin Abdullah tentunya ya, mensyaratkan supaya diperbolehkan menaiki unta yang telah dijualnya kepada Rasulullah SAW itu hingga tiba di tempat tujuannya, yaitu di Madinah. Jadi sekali lagi, poinnya adalah syarat yang dianggap sah dalam jual beli adalah yang terkait dengan mensyaratkan hal-hal yang tadi disebut lah ya, sifatnya, kemudian ada manfaat di situ dan seterusnya. Kecuali yang tidak dibolehkan persyaratannya adalah terkait dengan hutang, sekali lagi terkait dengan hutang. Maka itu yang tidak boleh, dan itu yang dimaksud dengan poin B yang ada di situ. Poin B yang di situ kita baca ya, persyaratan jual beli yang dianggap tidak sah. Persyaratan yang dianggap tidak sah. Diperhatikan ya. 1, mengumpulkan 2 persyaratan dalam satu akad jual beli. Ini harus diperhatikan apa maksudnya ini. Mengumpulkan 2 persyaratan dalam satu akad jual beli. Kata beliau, misalnya pembeli mensyaratkan bahwa kayu bakar yang dibelinya dalam keadaan telah dibelah, dan juga mensyaratkan supaya mengantarkannya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yahillu salafun wa bay'un wala syartani fi bay'. Tidak dihalalkan, yaitu menyatukan pinjaman dengan syarat penjualan, dan tidak pula menyatukan 2 persyaratan dalam satu akad jual beli. Jadi sekali lagi, apa yang disebutkan oleh penulis di sini ya, ini adalah pendapat beliau rahimahullahu taala terkait dengan contohnya ya, diperhatikan mengumpulkan 2 persyaratan dalam satu akad jual beli. Apa yang dimaksud di sini? Jadi yang dimaksud di sini adalah mengumpulkan akad hutang dengan akad jual beli. Itu yang dilarang di sini. Maka para ulama melalui zahir hadis ini itu menyimpulkan bahwasanya mengumpulkan 2 persyaratan dalam satu akad, yang dimaksud adalah akad hutang dengan akad jual beli. Paham tidak? Akad hutang dengan akad jual beli. Kalau akad-akad yang lain maka tak masalah. Ya contohnya tadi kan Jabir menjual untanya kepada Nabi SAW ketika itu beliau berada di safar ya, belum sampai Madinah. Jadi sebelum sampai Madinah, Rasul membeli unta daripada Jabir. Namun Jabir mensyaratkan agar
ya, Jabir mensyaratkan agar beliau Rasulullah SAW mengambil unta tersebut nanti ketika di Madinah. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan Jabir menunggang untanya. Ini kan berarti dua syarat, itu tidak? Dua akad. Dua akad. Jadi akad yang pertama adalah akad jual beli, yaitu Rasul membeli unta tersebut. Akad yang kedua adalah Jabir mensyaratkan unta tersebut diambil oleh Rasul di Madinah nanti. Paham tidak nih? Nah, maka apakah itu yang dimaksud? Maka yang rajih adalah bukan itu yang dimaksud. Nah, jadi apa yang beliau sebutkan di sini adalah pendapat beliau rahimahullahu taala dan sebagian para ulama, ya tentu kita hormati ya. Namun yang rajih adalah tidak termasuk. Ya contohnya seperti ini dibilang pembeli mensyaratkan bahwa kayu bakar yang dibelinya dalam keadaan telah dibelah dan juga mensyaratkan supaya mengantarkannya. Nah, ini apa bedanya dengan yang di atas? Betul tidak? Yang di atas persyaratan jual beli yang dianggap sah. Nah, pembeli mensyaratkan kertasnya berwarna kuning, atau pembeli rumah mensyaratkan pintunya terbuat dari besi. Lalu kemudian mengatakan bahwasanya pintu tersebut itu diantarkan ke rumah. Nyambung apa tidak nih? Nyambung? Itu dia. Jadi maka sebab itu nih difokus-fokuskan ya. Ya, jadi sebelum kita ulang, ini bahasan kita apa nih ceritanya? Ya, bahasan kita adalah persyaratan jual beli yang dianggap sah pertama, kemudian persyaratan jual beli yang dianggap tidak sah. Nah, kita ulangi. Persyaratan jual beli yang dianggap sah adalah, kata beliau, adalah sah mensyaratkan adanya suatu sifat di dalam jual beli. Nah, kemudian mensyaratkan adanya suatu manfaat di dalam jual beli, itu sah. Nah, kata beliau di sini itu sah. Misal ada mensyaratkan suatu sifat, warnanya kuning, bentuknya besar atau kecil atau tipis dan seterusnya, dari bahan ini dan seterusnya, itu kan sifat. Nah, maka boleh. Atau misal beli chai kurang gulanya, itu kan termasuk sifat. Nah, itu boleh. Atau mensyaratkan adanya manfaat, kata beliau di sini. Manfaat maksudnya saya jual rumah ya, tapi nanti saya kasih kunci sebulan ya, setelah sebulan lagi atau 2 bulan lagi, karena dia akan memakai rumah tersebut. Nah, itu boleh. Nah, seperti contoh bahwasanya Nabi SAW atau Jabir dalam hal ini menjual untanya kepada Nabi SAW, namun Jabir mensyaratkan Nabi mengambil unta tersebut nanti di Madinah. Karena waktu itu beliau berdua di tengah jalan, belum sampai Madinah. Maka itu yang disebut dengan mensyaratkan manfaat. Nah, jadi kalau manfaat itu boleh, kalau sifat itu boleh, kecuali satu saja tidak boleh, yaitu manfaat terkait dengan hutang piutang. Paham tidak? Terkait dengan hutang piutang, karena hutang piutang pun manfaat juga. Tapi manfaat terkait dengan hutang maka tidak boleh. Nah, jadi selesai kita yang persyaratan jual beli yang dianggap sah ya. Selesai. Masuk kita yang kedua. Nah, ini diperhatikan karena kita menyelisihi sekarang kita akan menyelisihi pendapat penulis. Kita akan menyelisihi pendapat penulis. Jadi maksudnya kita di sini ulama lain menyelisihi pendapat penulis. Nah, kata penulis di sini membahas persyaratan jual beli yang dianggap tidak sah. Nah, kita baca poin pertama ya. Kata beliau, mengumpulkan 2 persyaratan dalam satu akad jual beli. Nah, ini memang tidak dibolehkan ya. Ini persyaratan jual beli yang dianggap tidak sah. Mengumpulkan 2 persyaratan dalam satu akad jual beli. Namun, apa yang dimaksud oleh poin ini? Itu supaya tidak salah paham. Karena kalau salah paham pun, yang persyaratan jual beli yang dianggap sah di atas tadi kita baca pun mengumpulkan 2 syarat juga, betul tidak? Betul tidak? Nyambung tidak? Membeli kemudian mensyaratkan kuninglah warnanya, padahal barangnya sudah jelas ada putih, dia bilang minta kuning. Misal dari besi, dia pengennya kayu dan seterusnya. Itu kan kalau kita lihat-lihat juga 2 akad di situ.
dua persyaratan kan dalam satu akad. Nah, apakah itu yang dimaksud? Itu tidak, itu yang dimaksud. Nah, apa yang dimaksud dengan mengumpulkan dua persyaratan dalam satu akad jual beli menurut penulis? Ya, menurut penulis apa katanya? Misalnya kata beliau, pembeli mensyaratkan bahwa kayu bakar yang dibelinya dalam keadaan telah dibelah, dan juga mensyaratkan supaya mengantarkannya berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Berarti ada dua di sini syarat dalam satu akad ini, minta dibelah satu, minta diantarkan satu. Nyambung nih? Nah, ini menurut penulis rahimahullahu ta'ala, itu yang dimaksud dengan dua persyaratan dalam satu akad jual beli. Maka kita katakan sebagian para ulama dan jumhur bahkan para ulama tidak memahami mengumpulkan dua persyaratan dalam satu akad jual beli sebagaimana pemahaman penulis. Nyambung sampai sini? Ya. Nah, penulis rahimahullahu ta'ala, kembali kita ke penulis. Apa dalil beliau? Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yahillu salafun wa bay'un wala syartani fi bay'. Tidak dihalalkan menyatukan pinjaman dengan syarat penjualan dan tidak pula menyatukan dua persyaratan dalam satu akad jual beli. Nah, beliau memahami hadis Nabi SAW, tidak pula menyatukan dua persyaratan dalam satu akad jual beli itu tidak halal, itu tidak boleh kata beliau. Namun para ulama memahami ucapan Nabi tidak pula menyatakan dua persyaratan dalam satu akad jual beli, itulah yang dimaksud dengan frase pertama daripada hadis tadi. Tidak halal menyatukan pinjaman dengan syarat penjual. Paham nih? Jadi yang dimaksud dengan tidak boleh menyatukan dua syarat dalam satu akad adalah akad jual beli plus pinjam. Plus pinjam. Misal nih ibu-ibu, ada orang ibu jual lah gitu kan, jual apalah gitu, jual handphone lah, jual apalah gitu. Ini saya jual, tapi tolong ya pinjam 100 gitu, tolong pinjamin ya 100 gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Paham ini? Ada apa tidak orang seperti itu? Ya ada, adalah. Nah, jadi kenapa tidak dibolehkan? Para ulama menyatakan ketika orang itu menyatukan antara transaksi jual dengan syarat pinjaman, maka kullu qardin jara fiha nafa' itu riba. Kata Nabi, setiap itu kata para ulama ya, setiap pinjaman hutang piutang yang mendapatkan manfaat di situ, maka itu riba, Jadi oleh karena itu ketika dia menjual, lalu kemudian dalam waktu yang sama dia minta juga untuk dipinjamkan 100, maka pinjaman tersebut kan dapat manfaat, betul tidak? Maka itu tidak dibolehkan. Jadi yang rajih adalah, ini fokus sedikit ya, yang rajih adalah mengumpulkan dua persyaratan dalam satu akad jual beli. Yang rajih maksudnya di sini adalah mengumpulkan akad dalam jual beli dengan utang. Dengan contohnya apa? Jual handphone, lalu kemudian dia bilang, ya, pinjam 100 begitu, atau pinjam berapa real begitu. Ini tidak dibolehkan. Tapi kalau dia bilang, misal dia bilang, ini saya jual handphone, tapi dia bilang dengan syarat kamu jual rumah, atau dengan syarat kamu jual mobilmu ke saya, boleh apa tidak? Maka sebagian para ulama membolehkan, karena itu bukan maksud daripada dua syarat dalam satu akad yang dilarang dalam hadis ini. Jadi dua syarat dalam satu akad yang dilarang dalam hadis ini adalah menyatukan syarat jual beli dengan hutang. Menyatukan jual beli sekali lagi dengan hutang. Tapi kalau tadi disebutkan misal dia beli kayu bakar ya, atau di sinilah ikan. Dia beli ikan misal di Lulu ya. Di Lulu melalui talabat. Itu kan pasti kita minta dipotonglah dulu ya. Kemudian talabatnya lulunya itu mengantarkan begitu dan seterusnya, maka ini tidak masalah.
Sampai sini paham ya? Taib, selesai kita dari yang pertama, yaitu mengumpulkan dua persyaratan dalam satu akad jual beli. Ini sekali lagi jangan salah paham ya. Jadi maksud daripada mengumpulkan dua persyaratan dalam satu akad jual beli adalah mengumpulkan apa itu? Ya, mengumpulkan apa? Supaya kita yakin ini ya. Ini gimana mau belajar usul fiqh ini? Hah? Gimana maksudnya nih? Mengumpulkan dua persyaratan dalam satu akad jual beli. Ini apa maksudnya? Ya, kan yang tidak dibolehkan ya, yang tidak dianggap sah adalah mengumpulkan dua persyaratan dalam satu akad jual beli. Apa itu yang dimaksud nih? Ya, contohnya? Tapi juga mau utang. Tapi juga minta utang ya. Ya, itu dia maksudnya dua syarat dalam satu akad jual beli dan itu tidak sah. Nah, taib, yakin kita sekarang ya. Terus kemudian yang kedua, mensyaratkan sesuatu yang merusak asal hukum jual beli. Nah, seperti penjual binatang ternak mensyaratkan pembelinya tidak menjualnya kembali, atau tidak menjualnya kepada Zaid, atau tidak menghadiahkannya kepada Umar, atau penjualnya mensyaratkan kepada pembelinya supaya dipinjami atau dijual kepadanya suatu barang berdasarkan sabda Nabi SAW, la yahillu salafun wa bai'un wala syartani fil bai' wala bai'u ma laysa indak. Tidak dihalalkan menyatukan pinjaman dengan syarat penjualan, dan tidak pula menyatukan dua persyaratan dalam satu akad jual beli, serta tidak pula menjual suatu barang yang bukan milikmu. Diperhatikan ya ibu-ibu semuanya, jamaah semuanya. Satu dalil namun berbagai macam istimbat di dalam dalil tersebut. Berbagai macam istimbat atau kesimpulan hukum yang diambil daripada dalil tersebut. Dan ini salah satu di antara penyebab ikhtilaf ulama ya. Ikhtilaf ulama, perbedaan pandangan di kalangan para ulama, karena masing-masing memandang istimbat ya, sesuai dengan pandangannya masing-masing terhadap satu dalil. Ini kalau kita lihat dalilnya sama aja ya. Itu tidak tuh? Dalilnya sama. Jadi oleh karena itu jawabannya pun sama, namun terkait dengan mensyaratkan sesuatu yang merusak asal hukum jual beli, maka ini ittifaq, sepakat ya, merusak asal hukum jual beli. Jadi maksud daripada jual beli adalah yang di awal yang pernah kita sebutkan, berpindahnya kepemilikan, lalu kemudian ini juga termasuk bagian daripada rahmat dan seterusnya. Tapi kalau mensyaratkan sesuatu yang merusak asal hukum jual beli, maka ini tidak boleh. Ya, contoh saya jual ini handphone, tapi syaratnya adalah kamu jangan jual dia ke fulan. Kamu jangan syarat-syarat yang tidak dibolehkan. Maka ini tentu tidak boleh. Seperti kata ini, penjual binatang ternak mensyaratkan pembelinya tidak menjualnya kembali. Gimana? Memang orang tuh tidak boleh lagi menjualnya kan? Ini mensyaratkan sesuatu yang merusak asal hukum jual beli. Maka ini tidak dibolehkan. Ini paham ya, mudah nih difahami ini. Tapi kalau dia bilang atau ini lagi beliau menyebutkan ya, atau penjualnya mensyaratkan kepada pembelinya supaya dipinjami atau dijual kepadanya suatu barang. Lagi-lagi ini harus dipahami ya. Kalau mensyaratkan kepada pembelinya supaya dipinjami, supaya dipinjami uang dan seterusnya, maka ini tidak boleh. Itu tadi dah di awal kita sebutkan ya, tidak halal menyatukan pinjaman dengan syarat penjualan.
Nah, pinjaman di sini masih pinjaman uang, tidak boleh. Nah, kata beliau atau dijual kepadanya suatu barang, atau dijual kepadanya suatu barang. Ya, tadi disebutkan nih handphone saya jual, tapi jual ya kepada saya nanti apalah barang-barangnya yang lain. Mobilnya lah atau apalah barang-barang yang lain. Ini boleh apa tidak? Menurut pendapat yang rajih itu boleh. Itu boleh ya. Nah, tapi menurut pendapat penulis rahimahullahu taala dan juga ada sebagian itu tidak boleh. Nyambung atau tidak nih? Ya. Nah, jadi yang tidak boleh hanya terkait dengan hutang saja. Terkait dengan hutang. Ya, karena yang kita rojihkan ya, yang kita pilih pandangan para ulama yang membolehkan akad-akad yang lain, syarat-syarat yang lain ya, kecuali terkait dengan hutang maka tidak boleh dalam jual beli. Nah, kemudian ketiga, persyaratan batil yang akadnya dianggap sah namun syarat tersebut dianggap batal. Misalnya penjual mensyaratkan kepada pembeli agar tidak jual rugi ketika ingin menjual barang tersebut, atau penjual mensyaratkan perwalian budak yaitu hamba sahaya yang dijualnya kepadanya. Persyaratan dalam kedua contoh di atas dikategorikan batal, sedang jual belinya dianggap sah. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin." Barang siapa yang mensyaratkan suatu persyaratan yang tidak terdapat di dalam kitabullah yaitu Al-Qur'an, maka persyaratannya dianggap batil meskipun 100 persyaratan. Nah, ini ada istilahnya lagi jual belinya sah namun dianggap batal. Kalau yang tadi, yang dua tadi menurut penulis rahimahullahu taala itu batal dan tidak sah. Itu batal dan tidak sah. Namun yang ketiga ini batal tapi sah. Batal tapi sah. Tapi diperhatikan ya tadi penjelasannya mana satu yang kita ambil yang dirojihkan oleh sebagian para ulama. Persyaratan batil yang akadnya dianggap sah namun syaratnya tersebut dianggap batal. Misalnya penjual mensyaratkan kepada pembeli agar tidak jual rugi ketika ingin menjual barang tersebut. Nah, ini kan syaratnya batal syaratnya, maksudnya syaratnya tidak salah syaratnya, tapi ketika dia terima okelah, lalu kemudian terjadi jual beli, maka jual belinya sah. Tapi syarat yang disebut tadi tidak betul, maksudnya batil. Masa dia bilang kepada pembelinya, kamu nanti jual tapi jangan sampai rugi ya, gitu. Nah, ini kira-kira ya kalau sekedar nasihat ya tak masalah ya. Yang dimaksud dengan akad ini adalah kesepakatan ya. Akadnya adalah sepakatan. Jadi kalau hanya sekedar nasihat-nasihat saja, itu tidak dijadikan sebagai akad tentunya. Ya siapa yang tidak menasihatkan orang gitu ya, ya hati-hati ya jangan sampai rugi. Nah, itu boleh. Tapi kalau mensyaratkan agar tidak jual rugi ketika ingin menjual barang tersebut, ya tentu ini tidak sah. Maksudnya batal dari segi syarat tersebut, namun apabila terjadi jual beli maka jual belinya sah. Atau penjual mensyaratkan perwalian hamba sahaya yang dijualnya kepadanya. Nah, ini kalau kita terkait dengan hamba sahaya ya, perbudakan. Nah, jadi kalau dia jual seorang hamba sahaya, misal perempuan dia jual, dia bilang saya jual dengan syarat nanti kalau kawin nikah walinya saya. Nah, itu juga syaratnya batal ya. Namun apabila terjadi jual beli maka jual belinya sah. Persyaratan dalam dua contoh di atas dikategorikan batal, maksudnya tidak sah syarat tersebut. Sedang jual belinya dianggap sah, maksudnya apabila terjadi jual beli maka jual belinya sah. Nah, jamaah hadirin semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kiranya kita cukupkan dulu ya sampai di sini karena sepertinya konsentrasinya sudah terbelah-belah nih. Jadi untuk materi ketiga, jadi oleh karena itu kalau kita berbicara masalah muamalah,
terkhusus jual beli ini tentu banyak sekali bahasanya, banyak sekali istilah-istilahnya, banyak sekali ikhtilaf di kalangan para ulama, ya, banyak sekali. Jadi karena itu kita untuk mempersingkat dan mempermudah, ya kita baca saja apa yang disebut oleh penulis, ya. Kalau tidak nanti bermacam-macam cabang-cabang yang kita bahas. Jadi oleh karena itu kalau untuk muamalah banyak alhamdulillah sudah ditulis oleh para ulama, ya, terkait dengan muamalah kontemporer dan seterusnya, yang berbahasa Arab apalagi banyak, ya, yang berbahasa Indonesia juga banyak, berbahasa Inggris juga ada begitu. Jadi silahkan untuk menelusuri, ya, untuk menambah wawasan dan seterusnya, maka silahkan dibaca buku-buku tersebut dengan bahasa-bahasa yang difahami. Nah, untuk materi ketiga, hukum khiyar. Ada khiyar dalam jual beli. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan depan biidznillah taala. Baik. Jadi kita lihat kalau ada pertanyaan, ya. Assalamualaikum Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi kalau jual beli lalu dengan syarat tidak boleh dijual kembali barang tersebut, ini termasuk yang tidak sah, ya? Ya, tidak sah karena itu menyelisih asal hukum jual beli, menyelisih asal hukum. Karena hukumnya boleh. Iya, karena boleh. Kalau misalnya bukan jual beli tapi hibah, pemberian, tapi diberi persyaratan juga tidak boleh dijual kembali. Kalau hibah lain, ya. Ya. Ya, kalau hibah lain dengan jual beli. Kalau hibah itu kan berpindahnya harta atau barang kepada orang dengan sukarela, dari orang tersebut, dari orang yang memberi. Maka yang namanya sukarela itu boleh-boleh saja mensyaratkan. Tapi kalau jual beli tidak. Kalau jual beli tidak, karena perpindahan barang tersebut melalui iwad, melalui ganti, maksud ganti rugi. Dalam hal ini dia memberikan uang dan seterusnya. Maka sebab itulah tidak boleh mensyaratkan seperti tadi, aku jual ini tapi dengan syarat kamu jangan jual lagi. Maka itu membatasi hak-haknya sebagai pemilik dengan cara barang tersebut didapatkannya dengan ganti, ya, dengan cara mengganti barang tersebut, ya, dengan cara memberikan uang dan seterusnya. Kira-kira demikian, ya. Dan kalau dengan hibah itu kan dia tidak mengganti apa-apa, tidak memberikan uang dan seterusnya. Karena itu hibah itu kan terkait dengan pemberian cuma-cuma istilahnya. Kalau hibah diperbolehkan, harus diikuti persyaratan itu. Oh ya, kalau hibah, ya. Jadi kalau dia misalnya bilang, "Ini saya kasih, ya, tapi jangan kasih lagi kepada orang." Nah, apa lagi? Boleh dilanjut Ustaz tadi pertanyaan. Semisal ketika terjadi jual beli, si penjual memberi syarat tidak boleh dijual lagi kepada si bulan, dan karena ketidakadaan ilmu akhirnya waktu itu menyepakati hal itu. Tapi kan jual beli sudah terjadi, apakah persyaratan itu tetap harus diikuti atau itu gugur dengan sendirinya? Nah, itu gugur dengan sendirinya karena dia tidak paham. Jadi orang ini setelah dia paham maka tak masalah. Maka tidak masalah untuk membatalkan syarat yang dia sebutkan tadi. Walaupun kita sudah berjanji untuk menepati. Nah, walaupun dia sudah berjanji, ya, karena merusak daripada asal hukum daripada jual beli. Merusak daripada hukum. Ya, kecuali kalau syarat tersebut sejalan, misal fulan yang dimaksud itu misal sudah tidak ada, meninggal dunia, gitu kan? Berarti kita tidak jual memang kepada orang itu. Atau misal fulan yang dimaksud tadi memiliki cacat, ya, daripada akhlak misal, atau dari sisi mental dan seterusnya, ya, berarti kita tidak jual kepada
orang tersebut, bukan berarti kita setuju dengan syarat tersebut, namun karena memang kita lihat faktanya tidak sesuai untuk kita jual kepada fulan-fulan yang tadi. Ayat. Tapi ini ada WhatsApp sebentar ya. Katanya di sini, jika suami istri bekerja, pihak suami tidak pernah kasih nafkah ke istrinya karena sudah dapat penghasilan dari bekerja. Jadi pihak suami lebih kasih orang tuanya. Alasannya jika kasih istri tidak cukup karena harus ke orang tuanya. Apakah benar seperti ini dalam hukum Islam? Kemudian yang kedua, jika orang berhutang tapi ditagih-tagih terus tetap tidak mau bayar karena besar, jadi yang nagih hutang tersebut hilang. Apakah saya tagih di akhirat? Apakah boleh bicara seperti itu? Mohon penjelasannya. Tapi yang pertama, bahwa kewajiban suami menafkahi istrinya itu adalah kewajiban yang tidak bisa digugurkan dengan apapun, ya. Walaupun istrinya sudah bekerja. Jadi kalau istri bekerja, penghasilan istri tersebut ya menjadi milik daripada istrinya. Tapi bukan berarti gugur kewajibannya untuk menafkahi istri tersebut. Nah, apa yang disebut dalam pertanyaan ini itu tidak benar. Nah, jadi istrinya harus dinafkahi, kemudian orang tuanya juga ya harus dinafkahi. Nah, tapi kalau sekira-kira tidak ada, maka istrinya itu yang harus didahulukan. Istri dan anaknya harus didahulukan. Ya. Jadi ini kaedahnya kalau sampai terpojokkan lah ya. Jadi kalau menimbang-nimbang ya, kalau sekira tidak ada, maka mana yang lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan adalah istri dan anak-anaknya, karena itu dia tanggung jawabnya. Dia. Nah, bagaimana kalau case yang seperti ini, istrinya bekerja lalu kemudian suaminya ingin menafkahi orang tuanya, maka silakan suami ini berunding dengan istrinya, meminta keridhaan istrinya. Itu caranya, minta keridhaan istrinya. Paham tidak nih? Ya, minta keridhaan istrinya. Kalau istrinya ridho ya silahkan, tapi kalau tidak ya kewajiban dia untuk menafkahi istrinya. Kemudian yang kedua, jika orang yang berhutang ditagih-tagih kemudian hilang, nanti kemudian bilangnya apakah akan saya tagih di akhirat, boleh apa tidak? Ya boleh. Nah, boleh, karena itu haknya nanti di akhirat kita akan saling tagih. Jangankan hutang ya, semua apa yang kira-kira menjadi hak kita kemudian kita tidak dapatkan, maka nanti di akhirat walaupun kita tidak sebut nanti kita akan tagih itu. Nah, maka kalau kita ingat lagi hadis yang muflis ya, hadis yang bankrupt itu, bahwa siapa yang disebut dengan bangkrut? Yang bangkrut itu adalah orang-orang yang datang dengan hasanat, kebaikan, banyak pahala, namun ya karena berbuat zalim dulu di dunia, maka orang-orang yang menzalimnya itu datang satu persatu untuk mengambil hasanat atau kebaikan tersebut. Jadi orang yang berhutang, maka walaupun orang yang menghutangi tidak menyebutkan dia akan mengambil hutangnya di akhirat, ya tetap saja nanti dia akan ambil ya. Ya, kecuali kalau dia bilang ikhlaskan di dunia ini, ya udah saya ikhlaskan saja, maka itu tak masalah. Tapi kan sepertinya mustahil ya untuk mengikhlaskan hutang yang besar. Lagipun orang ini tidak ada iktikad baik ya. Nah, jadi kayak itu boleh apa tidak menyebutkan nanti di akhirat dia akan tuntut, maka boleh. Karena sekali lagi, kalaupun dia tidak sebut itu, dia juga nanti akan menuntut di akhirat. Semua bentuk kezaliman, tidak hanya hutang piutang, semua bentuk kezaliman itu kita akan saling menuntut. Ya, suami akan menuntut istri, istri akan menuntut suami, anak akan menuntut orang tuanya. Boleh jadi orang tua menuntut anaknya dan seterusnya. Itu semua bentuk nanti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi? Fadhali. Assalamualaikum Ustaz. Misalnya ada penjual
mau menjual mobilnya Mm-mm. kepada pembeli, Mm-mm. tapi si penjual ini tuh punya hutang dengan pembeli. Mm-mm. Nah, si penjual bilang kepada pembeli, oke lah utang saya dikurangi dari harga mobil tersebut. Mm-mm. Kan? Apakah itu diperbolehkan dan apakah jual belinya itu sah? Apakah hutang itu harus dipisahkan dengan jual beli? Kalau demikian tak masalah ya. Dia bilang misal tadi case-nya memang kebetulan dia orang yang akan beli mobilnya ini adalah orang yang punya utang kepadanya, betul tidak? Terus dia penjualnya bilang ya udah harga sekian, misal 50.000 harga mobilnya, betul tidak? Hutangnya 25.000. Jadi dia akan kasih 25.000, betul tidak? Boleh apa tidak? Itu boleh. Karena itu bukan syarat terkait dengan hutang. Maksudnya hutang maksudnya minta hutang. Ini kan justru malah dia mau bayar hutang. Maka ini tidak masalah, wallahu taala alam. Oh ya, nah. Ya, jadi Apakah tetap kita menjaga amanah itu atau boleh kita jual? Kalau dalam keadaan emergensi dan seterusnya, maka dibolehkan, wallahu taala alam. Tapi tentu yang paling terbaik adalah al-muslimuna ala syurutihim. Jadi seorang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakatinya. Itu yang terbaik. Nah. Kalau yang punya beli tadi Ustaz, kalau misalnya dikasih tapi bersyarat tadi, terus kira-kira kita tidak bisa memegang amanah persyaratan tadi, atau lebih baik menolak pemberian aja? Sebaiknya gitu. Atau begitu lebih baik. Bolehkah menolak pemberian aja? Boleh lah. Ya, kalau menolak pemberian. Ya. Persyaratan tadi ya. Taib. Jadi untuk hibah ya, untuk hibah. Jadi memang dalam hal ini kan sudah di luar bahasan ya. Kan bahasan kita nih jual beli. Hibah gitu, hibah. Jadi hibah, jadi supaya menjadi kesimpulan ya, apakah boleh hibah itu mensyaratkan, misal tadi saya kasih ini tapi jangan dengan syarat tidak menjualnya atau tidak memberikan kepada orang lain dan seterusnya. Maka pada dasarnya di sini para ulama tentu ikhtilaf ya di kalangan mereka. Ada yang menyebutkan boleh hibah seperti syarat seperti itu. Ada juga yang menyatakan tidak boleh syarat seperti itu. Jadi apabila orang itu telah mensepakati syaratnya, maka hendaknya menjalani syarat tersebut. Tapi kalau sekira tidak sepakat lalu kemudian tidak menerimanya, maka pun itu tak masalah. Jadi wadah ya. Jadi untuk hibah memang sebaiknya jangan mensyaratkan syarat-syarat yang atau yang merusak asal hukum kepemilikan daripada benda atau barang yang diberikan. Seperti tadi menghibahkan rumah namun bilangnya jangan dijual. Atau jangan dikasih fulan dan seterusnya. Itu syarat seperti itu hendaknya tentu dijauhi. Hendaknya sekali lagi dijauhi. Wallahu taala alam. Fadhali.
posisi akad murabahah ada di mana nih Pak Ustaz? Diulangi. Akad yang akad menyatukan dua syarat dalam satu akad tanggal jual beli tadi. Kalau misalnya dihadapkan dengan akad murabahah, pembelian rumah, tapi dengan berhutang ke bank, apakah itu termasuk? Contohnya gimana kira-kira tuh ya? Gimana contohnya? Membeli rumah Ya. lewat bank, tapi dengan berhutang. Oh ya, ya kalau banknya memiliki secara utuh maka boleh. Kalau banknya yang memiliki secara utuh rumah tersebut maka boleh. Ya tentu dengan syarat tidak ada riba di situ. Tidak ada riba, misal penalti, tidak ada riba, misal akadnya sudah sekian ya, nyicil akadnya sekian, nyicil dengan harga sekian, rupa-rupanya ada tambahan, maka itu disebut riba. Nah, jadi sekali lagi kalau membeli rumah dari bank, maka kalau banknya itu memiliki rumah tersebut sepenuhnya maka boleh, tapi dengan syarat tidak ada riba di situ. Cuma permasalahannya sekarang adalah banyak yang terjadi developer ya, misal yang di Indonesia, cara mereka kebanyakannya adalah ketika ada orang yang mau beli, kan mereka daftar dulu ke developer ya. Ya, dia pergi datang ke developer oper lagi ke bank. Betul tidak? Oper lagi ke bank dia. Maka kita atau pembeli itu membelinya di bank. Itu membeli di bank. Maka kalau kita bertanya sekarang, apakah bank memiliki rumah itu sepenuhnya atau developer yang miliki? Nah, berarti tidak boleh dalam hal ini. Nah, maka tidak boleh. Tapi kalau misal ada case-case tertentu, walau alam ya, mungkin saja bank itu beli dulu gitu kan. Lalu kemudian kita tidak berurusan lagi dengan si developer itu, maka ini boleh dengan syarat tidak ada riba di situ. Nah, tapi ada lagi? Ya, tidak ada ya. Jadi oleh karena itu tadi kita sebutkan jual beli itu tidak boleh mengumpulkan dua syarat dalam satu akad, yang mana maksudnya adalah menjual plus ada minta hutang di situ. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mensyaratkan suatu yang merusak asal hukum jual beli, seperti penjual mengatakan aku menjual dengan syarat kamu tidak boleh menjualnya lagi. Ini tidak boleh. Maka kita sebutkan tadi terkait dengan hibah pun demikian adanya. Maka kalau hibah, maka jangan sebut ini aku berikan tapi kamu jangan beri kepada fulan dan seterusnya. Dan seterusnya daripada bahasan-bahasan yang tadi mudah-mudahan difahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian istiqomah juga di atasnya, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dan kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.